Om Swastiastu, selamat malam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang fungsi manajerial, yang kedua ada fungsi operasional, yang ketiga ada fungsi kedudukan manajemen SDM, yang terakhir ada perencanaan SDM secara kualitas dan kuantitas. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imade Jendro, NPM 1832 12 14 99. Perkenalkan, nama saya Putri Racayana, NPM 1832121 453. Perkenalkan, nama saya Made Suartike, NPM 18321121493. Perkenalkan, nama saya Kadek Setika Putra, NPM 18321212955. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Agung Nitya Adi Wijaya, NPM 18321212252. Perkenalkan, nama saya Nyoman Yudi Irawan, MPM 18 32 12 17 80. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi manajerial. Manajerial function merujuk tugas spesifik dari seseorang manajer. Mereka biasanya melibatkan pengambilan keputusan, hubungan interpersonal, dan transfer informasi. Ada 4 fungsi dasar manajerial. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan atau kepemimpinan, yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Dalam fungsi perencanaan, manajer menentukan tujuan dan menetapkan strategi. Mereka juga mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Termasuk dalam fungsi pengorganisasian adalah menentukan tugas yang harus dikerjakan atau siapa yang harus melakukannya. Selain itu, juga menentukan bagaimana pengelompokan berbagai tugas, siapa yang melapor kepada siapa, dan siapa akan membuat keputusan. Fungsi pengarahan tidak hanya mengarahkan kegiatan bawahan, tetapi juga memotivasi karyawan. Manajer perlu memilih seluruh komunikasi yang paling efektif dan menyelesaikan konflik. Lingkup pekerjaan pengendalian adalah memantau kinerja dan membandingkannya dengan tujuan. Ketika tidak sesuai, mereka bertugas untuk mengkoreksi penyimpangan yang signifikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan fungsi operasional. Fungsi ini bertanggung jawab dalam merekrut dan menempatkan karyawan. Ada beberapa tahap penting dalam bagian operasional, diantaranya A. Merumuskan perencanaan di bidang SDM. B. Melaksanakan rekrutmen. C. Penyelesaian tenaga kerja. D. Orientasi terhadap tenaga kerja. E. Melakukan pelatihan dan pengembangan. F. Penilaian presentasi. G. Promosi, mutasi, demosi, PHK, dan pensiunan tenaga kerja. H. Pemberian kompetensi. 3 dasar penting sebagai dasar rencana SDM, yaitu 1. Perencanaan SDM yang berpedoman pada kebutuhan. 2. Merencanakan SDM berpedoman pada investor SDM. 3. Merencanakan SDM yang berpedoman pada hasil analisasi jabatan. Dasar melaksanakan rekrutmen adalah karena kekurangan SDM, di mana terdapat 2 cara dalam merekrut karyawan yang bersumber dari internet perusahaan atau dari eksternal perusahaan. Produksi. Fungsi ini bertanggung jawab apabila tidak adanya konsumen yang mau membeli produknya ditawarkan. Ada 6 kegiatan penting yang harus dilakukan oleh bagian produksi, yaitu A. Tahap dalam pemilihan lokasi kegiatan produksi, antara lain berdasarkan pertimbangan biaya persediaan yang berkaitan dengan bahan baku, jarak pasar, persediaan sumber energi, dan transportasi yang mendukung. B. Tahap menurunkan perencanaan operasional. Tahap harus efektif. Oleh karena itu, ada 2 usaha agar rencana produksi sukses, yaitu merumuskan perencanaan di bidang produksi dan pemasaran tata ruang, menurunkan
masing-masing organisasi di bidang produksi. Bagian ini terdapat di kerja sehingga setiap karyawan memiliki tanggung jawab masing-masing. D. Kegiatan pengendalian di bidang produksi. Hakikat dari pengendalian ini adalah untuk menghindari penyimpangan pengendalian. Ini dapat terdapat bahan baku dan kualitas produksi. E. Meningkatnya efisiensi di bidang produksi. Meningkatnya efisiensi terdapat pengaruh oleh produksi bahan barang yang diproduksi, kualitas SDM, kualitas bahan baku. F. Luangnya peralatan di bidang produksi. Hakikat dari peralatan tidak adalah untuk menghindari kerusakan peralatan produksi. Perkenalkan, nama saya Made Suartike, NPM 18321214993. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu fungsi kedudukan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisah tenaga kerja melalui proses-proses manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur, yaitu man, money, method, material, machine, dan market. Adapun perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia dikaji secara mikro, sedangkan manajemen personalia dikaji secara mikro. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan utama organisasi, jadi harus dipelihara dengan baik. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia pendekatannya secara modern, sedangkan manajemen personalia pendekatannya secara klasik. Selanjutnya, selain perbedaan tersebut, berikut adalah peran dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, peran administrasi manajemen sumber daya manusia, yaitu peran administrasi sumber daya manusia lebih ditekankan pada upaya memproses dan menyimpan catatan. Yang kedua, peran operasional manajemen sumber daya manusia. Peran operasi lebih mengacu pada aktivitas-aktivitas penyelenggaraan dan mempersiapkan kebutuhan organisasi terhadap pegawai. Yang ketiga, peran strategis manajemen sumber daya manusia, yaitu pesan strategis menekankan pada kondisi sumber daya manusia untuk jangka waktu yang panjang, guna meningkatkan nilai kompetitif organisasi dalam persaingan usaha. Selanjutnya, tugas pokok manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia menyangkut penarikan tenaga kerja yang berkualitas, mengelola orientasi, pelatihan dan pengembangan, serta perencanaan dan pengembangan karir pegawai. Adapun tugas pokoknya antara lain, yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yang kedua, perekrutan pegawai, ketiga, seleksi, yang keempat, sosialisasi atau orientasi, yang kelima, pelatihan dan pengembangan, dan yang keenam, penilaian prestasi. Yang terakhir yaitu promosi, transfer, dan demosi. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Dalam struktur organisasi, kedudukan manajemen sumber daya manusia berada dalam hubungan lini, yaitu kedudukan yang memperoleh wewenang tertentu untuk mengarah dan mengendalikan para pegawai dalam organisasi. Dalam situasi tertentu, manajemen sumber daya manusia dapat menjalankan salah satu dari 3 fungsi berikut, yaitu yang pertama, fungsi lini, yaitu mengarahkan kegiatan dari orang-orang di dalam departemennya sendiri dan dalam bidang-bidang jasa. Yang kedua, fungsi koordinatif,
yaitu sebagai koordinator kegiatan personil. Yang terakhir yaitu fungsi staf, yaitu membantu dalam hal pelatihan, penilaian, pengimbalan, penyuluhan, promosi, dan pemecatan karyawan. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keempat itu ada komponen manajemen SDM. Tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas pengusaha, karyawan, dan pimpinan. Satu pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu, tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan aktif dalam menerapkan sistem, proses, dan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga ada pimpinan dan manajer. Pimpinan adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk menggerakkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Yang kelima, perencanaan manajemen SDM. Manajer adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini berarti sumber daya manusia berperan penting dalam dan dominan dalam manajer. Selanjutnya yang keenam, perkembangan manajemen SDM. Perkembangan manajemen SDM didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan daya saing produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Manajemen SDM sudah ada sejak adanya kerjasama dan pembagian kerja di antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu. Manajemen SDM ini pada mulanya terpadu dalam manajemen atau belum menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Sekian dan terima kasih. Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Ngurahageng Niti Adiwijaya, MPM 183-212-7252. Saya akan membahas tentang tujuan dari perencanaan SDM. Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Perencanaan SDM bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai hal, yaitu yang pertama membantu HR mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Dan yang kedua, HR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Dan yang ketiga, sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan SDM memungkinkan HR untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perencanaan SDM adalah proses pengantisipasi dan membuat ketentuan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja di dalam dan keluar organisasi. Sementara, menurut G. Steiner, dikatakan bahwa perencanaan SDM merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjaan di masa depan. Sedangkan menurut Safruddin Alfi, dikatakan bahwa perencanaan SDM adalah perencanaan yang disusun pada tingkat operasional yang diajukan untuk memenuhi permintaan SDM dengan kualifikasi. Perkenalkan, nama saya Nyoman Yudi Irawan, MPM 18-32-12-17-80. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. SDM merupakan proses menentukan kebutuhan SDM secara kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai tujuan strategi organisasi melalui fungsi-fungsi MSDM dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara efektif dan efisien. Kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia atau penduduk yang kurang penting kontribusinya dalam
pembangunan dibandingkan dengan aspek kualitas, bahkan kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut yang menyangkut kemampuan non-fisik atau kecerdasan dan mental. Oleh sebab itu, untuk kepentingan percepatan suatu pembangunan di bidang apapun, maka pentingnya kualitas sumber daya manusia merupakan suatu persyaratan utama. Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut dua aspek juga, yakni aspek fisik dan aspek non-fisik, yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan lainnya. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini juga dapat diarahkan kepada kedua aspek tersebut. Untuk meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan non-fisik tersebut, maka upaya pendidikan dan pelatihan adalah yang paling diperlukan. Upaya inilah yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia. Mengingat faktor pendidikan sangat dibutuhkan untuk upaya pembangunan kualitas SDM, maka pemerintah harus menetapkan pendidikan sebagai prioritas utama. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.